Inilah kisah Julaibib yang dirindukan bidadari surga. Dikisahkan bahwa saat Julaibib belum menikah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Wahai Julaibib, kenapa kamu belum menikah?" Tentu saja Julaibib ingin menikah, namun, ia menyadari jika ia buruk rupa. Akhirnya Rasulullah mempertemukan Julaibib dengan seorang gadis salihah. Awalnya keluarga gadis itu sangat senang, namun ketika tahu bahwa calon pengantinnya adalah Julaibib, ibu gadis itu menolaknya. Namun wanita itu menerima kekurangan Julaibib. Akhirnya, kedua orang tua sang gadis itu setuju. Tak lama setelah pernikahan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat dan mujahidin untuk pergi berperang. Julaibib pun ikut serta dalam jihad ini. Peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Begitu perang usai, sepertinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan Julaibib. Ia ditemukan terbunuh. Julaibib pun akhirnya meninggal sebagai syuhada dan dikuburkan tanpa dimandikan karena sudah ada bidadari surga yang akan memandikan di sana. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah ketika Abu Bakar dan Umar berselisih. Abu Bakar datang kepada Nabi Muhammad dalam keadaan gundah. Nabi pun berkata, "Teman kalian ini sedang gundah." Abu Bakar lalu menceritakan bahwa ia berselisih dengan Umar bin Khattab. Ia telah meminta maaf, tetapi Umar enggan memaafkannya. Maka Nabi berdoa, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Abu Bakar," sebanyak 3 kali. Tak lama, Umar menyesali perbuatannya dan mencari Abu Bakar tetapi tidak menemukannya. Ia pun mendatangi Nabi, yang saat itu wajahnya memerah karena marah. Abu Bakar merasa kasihan kepada Umar. Ia segera memohon, "Wahai Rasulullah, demi Allah, akulah yang bersalah." Nabi lalu bersabda, "Ketika aku diutus Allah, kalian mengatakan aku pendusta," tetapi Abu Bakar berkata, "Engkau benar wahai Muhammad," dan ia membelaku dengan jiwa dan hartanya. "Apakah kalian masih ingin menyakiti sahabatku?" Sejak saat itu, tak ada yang berani menyakiti Abu Bakar lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah Khalifah Umar dan ibu pemasak batu. Suatu malam, Khalifah Umar mengajak seorang sahabat bernama Aslam untuk mengunjungi kampung terpencil di sekitar Madinah. Langkah Khalifah Umar terhenti di dekat sebuah tenda lusuh karena terdengar suara tangis seorang gadis kecil. Setelah mendekat, Khalifah Umar mendapati seorang wanita dewasa tengah mengaduk-aduk bejana yang tengah memasak batu untuk menghibur anaknya yang tengah kelaparan. "Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab," ucapnya. Segeralah mereka kembali ke Madinah untuk mengambil sekarung gandum dan Khalifah mengangkat sendiri karung gandum itu di punggungnya dan memasaknya untuk mereka. Setelah makanan habis, Khalifah Umar berpamitan. Dia juga meminta wanita tersebut menemui Amirul Mukminin. Keesokan harinya, saat bertemu, betapa kagetnya wanita itu dan segera memohon maaf karena telah berkata kasar. Jangan lupa like dan subscribe agar tak ketinggalan video dari kami. Terima kasih. Inilah kisah Khalifah Umar dan ibu pemasak batu. Suatu malam, Khalifah Umar mengajak seorang sahabat bernama Aslam untuk mengunjungi kampung terpencil di sekitar Madinah. Langkah Khalifah Umar terhenti di dekat sebuah tenda lusuh karena terdengar suara tangis seorang gadis kecil. Setelah mendekat, Khalifah Umar mendapati seorang wanita dewasa tengah mengaduk-aduk bejana yang tengah memasak batu untuk menghibur anaknya yang tengah kelaparan. "Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab," ucapnya. Segeralah mereka kembali ke Madinah untuk mengambil sekarung gandum dan Khalifah mengangkat sendiri karung gandum itu di punggungnya dan memasaknya untuk mereka. Setelah makanan habis, Khalifah Umar berpamitan. Dia juga meminta wanita tersebut menemui Amirul Mukminin. Keesokan harinya, saat bertemu, betapa kagetnya wanita itu dan segera memohon maaf karena telah berkata kasar. Jangan lupa like dan subscribe agar tak ketinggalan video dari kami. Terima kasih. Inilah kisah Mais bin Malik yang mengakui perbuatan zina di hadapan Nabi. Suatu ketika Mais bin Malik datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Pulang dan bertaubatlah kepada Allah." Mais pun pergi. Hal itu berulang sampai 4 kali baru Rasulullah bertanya, "Dari apa kamu harus aku sucikan?" Mais menjawab, "Dari dosa zina." Rasulullah memastikan apakah Mais ini gila atau sedang mabuk, dan ternyata tidak. Beliau kemudian bertanya kepada Mais, "Betulkah kau telah berzina?" Mais menjawab, "Ya, benar." Kemudian, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menghukum rajam, hingga akhirnya ia meninggal. Selang 3 hari setelah kematian Mais, beberapa sahabat mencelanya. Hingga akhirnya Rasulullah menegur mereka, "Sungguh Mais telah bertaubat dengan sempurna, dan seandainya taubatnya dapat dibagi untuk satu kaum, pasti taubatnya akan mencukupi seluruh kaum tersebut." Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah Malik bin Dinar taubat dari polisi yang suka mabuk.
Imam Malik bin Dinar dulunya seorang polisi dan pecandu minuman keras. Suatu hari saat bertugas di pasar, ia melihat seorang pria kuat merampas barang dari pria lemah. Si lemah berkata, Allah akan meminta pertanggungjawaban. Aku hanya ingin membahagiakan putriku sesuai sabda Rasulullah. Hati Malik tersentuh. Ia berkata dalam hati, semoga Allah mengampuniku jika aku menolongnya. Dengan tegas, ia menghadapi si kuat, merebut kembali barang yang dirampas, dan mengembalikannya. Saat si lemah hendak pulang, Malik memintanya agar putrinya mendoakannya. Kejadian ini mengguncang hati Malik. Ia bertaubat, meninggalkan kemaksiatan, dan berubah menjadi sosok yang saleh. Allah menerima taubatnya dan menganugerahinya kedekatan dengannya. Dari seorang polisi pemabuk, ia menjadi salah satu wali Allah yang dihormati. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah Nabi Ibrahim dan potongan burung yang hidup kembali. Suatu hari, Nabi Ibrahim melihat bangkai hewan yang hanya tersisa tulang belulang. Ia penasaran bagaimana Allah menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Nabi Ibrahim pun bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah kemudian memerintahkan Ibrahim untuk mengambil 4 burung, memotongnya, dan menyebar potongannya di 4 bukit. Setelah itu, Nabi Ibrahim diminta untuk memanggil burung-burung tersebut. Dengan kuasa Allah, burung-burung itu kembali hidup, utuh, dan sehat. Meskipun tubuh mereka telah terpisah jauh, ini adalah tanda kekuasaan Allah yang tak terbatas, yang hanya dengan kata, kun, jadilah, mampu menghidupkan kembali apa yang telah mati. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah juga akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk pertanggungjawaban di akhirat. Sebagai bukti keagungannya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah Nabi Muhammad dan pengemis buta. Di sudut pasar Madinah, seorang pengemis buta selalu menghina Nabi Muhammad SAW. Meski demikian, setiap pagi Rasulullah datang membawakannya makanan dan menyuapinya, tanpa sepatah kata pun membalas hinaannya. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah tentang sunnah Nabi yang belum ia lakukan. Aisyah pun menjelaskan kebiasaan Rasulullah yang memberi makan pengemis buta di pasar. Keesokan harinya, Abu Bakar datang membawa makanan dan mencoba menyuapinya. Namun, si pengemis menolak dan menyadari ada yang berbeda. Ia bercerita bahwa orang yang biasa menyuapinya selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu sebelum memberikannya. Mendengar hal itu, Abu Bakar menangis dan mengungkapkan bahwa orang tersebut adalah Rasulullah yang kini telah wafat. Terkejut dan terharu, si pengemis menyesali perbuatannya selama ini. Ia pun bersyahadat di hadapan Abu Bakar dan memeluk Islam. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.